Aku tak pernah membayangkan akan tinggal serumah dengan mertuaku, terlebih lagi seorang wanita yang jauh lebih muda dari bayanganku. Saat aku menikahi Ayu, aku baru tahu bahwa ibunya, Bu Diah, adalah seorang janda yang masih berusia 39 tahun, penuh pesona dan kecantikan yang tak kalah dengan anaknya sendiri. Kesan pertamaku saat melihat Bu Diah begitu mengguncang. Penampilannya elegan, tubuh ramping terawat, dan caranya menatap, entah mengapa terasa menantang. Sejak awal, ada sesuatu yang tak biasa dalam caranya berbicara kepadaku. Sedikit terlalu hangat, terlalu dekat, terlalu sering. Semuanya terasa normal, sampai suatu malam. Malam itu hujan turun deras, dan Ayu harus menginap di rumah temannya karena urusan pekerjaan mendadak. Aku pun tinggal sendiri di rumah mertuaku, hanya bersama Bu Diah. Sekitar pukul 10 malam, aku duduk di ruang tamu, masih dengan laptop terbuka. Bu Diah keluar dari kamarnya mengenakan daster tipis warna krem yang jatuh pas di tubuhnya. Rambutnya digelung santai dan aroma tubuhnya menyeruak begitu dekat saat ia menyapa. "Kamu belum tidur juga, Nak?" tanyanya sambil duduk di sofa seberangku, kakinya dilipat ke atas tanpa rasa canggung. "Belum, Bu, lagi beresin laporan kantor," jawabku, berusaha fokus menatap layar, bukan dadanya yang samar terlihat di balik daster. Dia tersenyum, lalu berdiri dan berjalan mendekat. "Capek ya? Mau saya pijitin dikit?" Aku tercekat. Nggak usah repot-repot, Bu. Tapi kamu kelihatan tegang," ucapnya pelan, tangannya sudah menyentuh bahuku. Sentuhannya lembut, mengalirkan sesuatu yang sulit dijelaskan. Aku tahu ini salah, tapi suasana malam, suara hujan, dan kehangatan tubuhnya yang begitu dekat membuat logikaku kabur. Detik berikutnya, pijatannya makin dalam, lalu berbisik, "Kalau Ayu sering sibuk, kamu jangan merasa sendiri. Di rumah ini ada aku." Aku menoleh. Mata kami bertemu. Nafasnya hangat di pipiku. Dan saat bibirnya menyentuh kulitku, dunia seperti berhenti sejenak. Ciumannya ringan, seolah hanya sekadar sentuhan iseng. Tapi getarannya terasa dalam, hingga ke dada, bahkan ke dasar naluri paling liar dalam diriku. Aku bergeming, ingin mundur, tapi tubuhku justru mendekat. "Bu Diah, ini gak seharusnya." Suaraku bergetar, setengah bisikan, setengah rintihan dari konflik batin yang mulai retak. Dia hanya menatapku, mata coklatnya tenang tapi penuh bara. "Kamu pria yang baik. Aku tahu kamu setia. Tapi aku juga wanita. Dan sudah lama sendiri. Jangan salahkan aku kalau aku mendambakan kehangatan." Tangannya menyentuh wajahku, lembut tapi tegas, lalu turun ke dadaku. Jantungku berdebar semakin keras. Otakku mencoba melawan, tapi tubuhku menyerah sejak sentuhan pertama. Dalam hening yang hanya diisi suara hujan, dia menarik tanganku, membimbingnya ke pinggangnya yang ramping. "Cuman malam ini saja, anggap ini mimpi," bisiknya. Dan malam itu memang berubah menjadi sesuatu yang tak pernah aku bayangkan. Tubuh kami bersatu dalam diam, hanya suara nafas dan gemuruh hujan sebagai saksi. Tidak ada kehangatan dan tubuh orang. Cepat, saat aku terbangun, dia sudah tak di sisiku. Hanya secangkir kopi panas di meja dan secarik kertas kecil bertuliskan, "Rahasiakan malam ini. Aku masih ingin jadi ibu yang baik di mata anakku." Rasa bersalah yang menggoda lagi. Hari-hari setelah malam itu berjalan seperti biasa, setidaknya di mata Ayu. Dia tak mencurigai apapun. Tapi aku tak lagi sama. Setiap kali melihat Bu Diah duduk di meja makan, menyajikan sarapan seperti ibu rumah tangga pada umumnya, ingatanku kembali ke malam hujan itu, ke tubuhnya, bisikannya, dan rasa yang membuat tidurku tak pernah benar-benar nyenyak. Yang membuat semuanya lebih rumit, Bu Diah bertindak seolah tak terjadi apa-apa. Tak ada tatapan ganjil, tak ada isyarat. Tapi justru itulah yang membakar pikiranku. Diamnya adalah godaan paling menyiksa. Suatu sore, Ayu pulang lebih awal. Kami makan malam bersama di ruang makan.
Suasana hangat dan penuh canda. Tapi saat Ayu ke dapur untuk mengambil air, Budiah menatapku dari seberang meja, senyumnya kecil. Lalu tanpa suara, dia menggerakkan jemarinya, menyentuh lehernya perlahan, lalu mengusap pelan ke arah dadanya. Gerakan itu hanya berlangsung 2 detik, tapi cukup untuk membuatku gelisah sepanjang malam. Beberapa hari kemudian, saat Ayu ada rapat luar kota, Budiah menyusul ke kamarku setelah tengah malam. Kali ini tanpa kata-kata. Dia hanya masuk, duduk di tepi ranjang, dan menyentuh pipiku. Aku bilang malam itu hanya sekali. Tapi kamu sendiri tahu, rasa ini gak bisa disangkal, bisiknya. Dan lagi-lagi, kami terjebak dalam godaan yang kami ciptakan sendiri. Kali ini lebih dalam, lebih panas, lebih tanpa ragu. Tapi pagi berikutnya, Budiah menangis diam-diam di dapur. Aku melihatnya dari jauh. Dan saat matanya bertemu dengan mataku, aku sadar kami sudah melangkah terlalu jauh. Dan yang lebih berbahaya, ini bukan sekadar nafsu lagi,